Hari ini sehubungan dengan perjamuan kudus, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kontekstualkan kembali dengan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 dan 14. Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Dengan tema firman Tuhan, kasih yang terbesar. Ya, kasih yang terbesar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan baca dua ayat ini saja di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Bersama saya baca dengan bersuara, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya berusaha untuk tidak terlalu panjang karena ada perjamuan kudus. Di dalam kedua ayat yang sudah sama-sama kita baca, terdapat dua hal yang nyata. Yang pertama, besarnya kasih. Itu yang pertama. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya. Jadi pada bagian ini saya tempatkan yang nyata di dalam ayat ini. Pertama, besarnya kasih. Yang kedua, tujuan kasih. Dikatakan kamu adalah sahabatku. Atau di bagian terakhir daripada ayat 13 dikatakan seorang menyerahkan nyawanya bagi sahabat. Baru diterangkan di ayat 14, kamu adalah sahabatku. Jadi yang pertama, sekali lagi besarnya kasih, dan yang kedua, tujuan daripada kasih. Nah, secara nyata dan sangat jelas bahwa kedua ayat ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai subjek daripada kasih itu. Subjek itu pelakunya, dalam artian dia yang mengasihi kita. Jadi posisi kita kebalikannya Yesus. Kalau Yesus sebagai subjek kasih, kita adalah objeknya. Dia mengasihi dan kita yang dikasihi. Nah, di dalam pernyataan Yesus pada ayat yang sudah sama-sama kita baca, dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan atau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu bahwa apa yang Yesus katakan secara fakta itu 100% benar. Kalau Yesus bilang tidak ada kasih lebih besar daripada seorang menyerahkan, saya katakan secara fakta 100% benar. Kenapa? Karena Alkitab sendiri yang telah mengkonfirmasi. Di mana? 1 Yohanes 3 ayat 16a. Bukan Injil Yohanes. 1 Yohanes 3 16a bilang begini. Ini konfirmasi daripada seorang yang menyerahkan nyawanya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia, maksudnya Bapa, telah menyerahkan nyawanya atau Yesus untuk kita. Saya batasi saja sampai di situ, hanya dalam rangka firman Allah mengkonfirmasi pernyataan Yesus bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang. Dan ternyata kata seorang itu menunjuk kepada pribadinya sendiri yang telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Kita sebagai apa? Dalam konteks bacaan kita tadi, kamu adalah sahabatku. Puji Tuhan. Menarik sekali bagi saya di sini. Dengan diserahkannya nyawanya bagi kita, yang adalah sahabatnya, yang juga adalah anaknya, yang adalah umat ketebusannya. Dengar baik-baik kalimat yang saya mau sebut ini. Dengan diserahkannya nyawanya menyatakan apa sebetulnya? Sesungguhnya kasihnya kepada kita sahabatnya, kepada kita orang-orang berdosa, jauh lebih besar daripada kasihnya terhadap dirinya sendiri. Yang setuju bilang amin. Percaya? Bahwa Yesus mengasihi kita, nilai kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasihnya terhadap dirinya sendiri. Bayangkan untuk kita manusia
yang sudah kehilangan nilai, dia rela menyerahkan nyawanya. Kalau dalam konteks tadi, tidak ada kasih lebih besar dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat. Kemungkinan ini posisi sahabatnya baik. Kemungkinan posisi sahabatnya ini baru saja berbuat sesuatu. Artinya sahabatnya punya sesuatu bagi dirinya. Sahabatnya punya nilai bagi dirinya. Tapi coba lihat apa yang Yesus perbuat. Untuk kita manusia yang sudah sama sekali tidak punya nilai, bahkan Yesus rela menyerahkan nyawanya. Jadi saya ulang, tindakan Yesus menyerahkan nyawanya menyatakan bahwa kasihnya kepada kita jauh lebih besar daripada kasihnya kepada dirinya sendiri. Di dalam sejarah peradaban hidup manusia di dunia ini, belum pernah ada catatan di buku manapun di dunia ini, dan dipastikan pula tidak akan pernah ada catatan yang di dalamnya menyatakan bahwa ada orang, ada satu pribadi yang rela memberi nyawanya, yang rela mati untuk satu pihak yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan pribadi. Kalimatnya terlalu panjang. Tidak ada dalam catatan yang menyatakan bahwa ada pernah seseorang menyerahkan hidupnya mati bagi seseorang, lalu di dalamnya tidak ada kepentingan. Kalaupun ada, pasti di dalamnya ada kepentingannya. Jadi satu-satunya pribadi di dunia ini yang pernah berbuat sesuatu, bahkan nyawanya diserahkannya kepada manusia tanpa ada kepentingan apa-apa sedikit pun. Saya pernah bilang, semua yang Yesus perbuat, mulai kehinaan yang terjadi di kandang, hidup menderita di Nazaret, sampai dia dikejar bagaikan seorang pembunuh, ditangkap layaknya seorang perakit bom, harus dihukum layaknya seorang yang patut menerima karena setimpal dengan kejahatan. Yesus alami semua itu. Tidak ada kepentingan apa-apa di dalamnya. Saya katakan 100% dari sisi kepentingan itu ada pada manusia, ada pada kita. Bilang amin. Coba semua katakan, tidak ada kepentingannya. Yesus melakukannya selain untuk saya. Boleh kita tepuk tangan bagi Allah kita? Puji Tuhan. Ayat terpopuler Yohanes 3:16, kalimat pertama berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, tema kita hari ini, kasih yang terbesar. Acuan kita dari sini, karena begitu besar. Ya, kalau orang Batak bilang, ai sono lo holo ni rohani de Batak di portibion. Pola do anana sasadai dilehon asa unang maguganop nu persyadibana asa hanguluan selena di ibana. Itu bahasa Batak secara utuh, Yohanes 3:16. Kenapa saya harus pakai bahasa Batak? Kok tidak pakai bahasa Yunani saja? Yunaninya nanti Bapak Ian yang pakai. Nah, saya khusus bahasa Batak saja. Jadi orang bilang, bahasa apa itu Pak? Bahasa asli. Asli apa Pak? Kok lain dengan bahasa Yunani? Ya asli Batak begitu. Jadi puji Tuhan. Nah, karena begitu besar, pertanyaannya, seberapa besarkah kasih Allah itu? Nah, itu yang saya akan bawa juga. Untuk itu mari coba kita baca dulu sama-sama saya. Mari, boleh keluarkan Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes pertama ayat pertama. Sambil saudara mungkin di depan melihatnya, saya baca saja menyingkat waktu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Singkatnya, ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah firman itu, Yesus adalah Allah itu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau dinyatakan Yesus adalah Allah, Allah yang mana? Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Artinya, Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Dia adalah pribadi Allah yang ada sebelum segala sesuatunya ada.
dan dialah penyebab segala sesuatu yang ada. Artinya dia yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang semula tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Dan di dalamnya termasuk kita yang ada pada pagi hari ini adalah bagian daripada ciptaan Allah. Dan dalam hal ini dia adalah Yesus. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lebih tegas lagi, pada mulanya itu beda dengan hari pertama. Kalau hari pertama itu masa restorasi, ketika iblis yang sudah menghancurkan ciptaan sempurna pertama, akhirnya ada namanya minggu penciptaan. Dan disitulah Allah memulai menciptakan ulang dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia berhenti. Hari pertama adalah terang. Tapi kalau pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi saya sengaja baca ayat ini dalam rangka ingin mengetahui sebetulnya seberapa besarkah nilai kasih Allah kepada kita manusia. Jadi kita lihat dulu eksistensi dan kedudukan Yesus sesungguhnya sebagai apa? Dia yang adalah firman, dia yang adalah Allah, dia yang adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah penyebab dari segala sesuatu yang ada. Nah sekarang ketika kita tahu ternyata Yesus bukan satu pribadi yang hanya ada 2000-an tahun yang lalu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bilang amin. Kitab Wahyu mengkonfirmasi. Dikatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang adalah pencipta. Dia yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia yang adalah Alfa dan Omega. Menurut Yohanes 1:14a, firman itu, Allah itu, Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Katakan amin. Jadi kita mulai lihat di sini seberapa besar kita sudah tahu eksistensinya sebagai Allah. Dia yang adalah Allah, dia turun menjadi manusia. Atau katakan saja dalam ungkapan yang lain, dia yang adalah pencipta, dia rela menjadi seperti ciptaannya. Filipi 2 ayat yang ke-7 berkata begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, dia kosongkan dirinya demi kasihnya kepada kita manusia. Untuk sesaat Yesus rela, Allah rela lepaskan jubah kealahannya. Jubah yang mana? Kekekalannya. Dia yang harusnya tidak terbatas rela menjadi terbatas. Allah dalam eksistensinya sebagai pribadi yang mulia rela menjadi hina demi kita manusia, supaya kita yang telah hina di mata Tuhan karena dosa berubah menjadi mulia. Katakan amin. Dia yang tidak bisa mati rela mengalami mati hanya supaya kita manusia yang harusnya mati beroleh hidup yang kekal buat selama-lamanya. Jadi kita mulai lihat di sini, dia yang adalah pribadi Allah firman itu menjadi manusia, tapi pada akhirnya dia juga mengosongkan total, luar biasa sekali. Makanya saya katakan, ketika dia dilahirkan itu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Sebagai manusia, kehinaan itu dia alami. Waktu dia dibawa lari oleh kedua orang tua saat dikejar Herodes, dibawa lari ke Mesir. Saudara, kami di Mesir ada satu ruang di bawah tanah. Saya kira itu satu-satunya tempat. Guide berkata ini salah satu tempat persembunyian, tapi mereka hanya dalam tempo 3 bulan 4 bulan dipindah lagi ke tempat yang lain. Tapi sebagai tempat wisata hanya diambil satu saja. Kenapa mereka harus pindah tempat? Takutnya ada mata-mata yang mengetahui. Jadi 3 bulan 4 bulan mereka pindah lagi ke satu tempat. Semua itu dialami dalam kemanusiaannya. Waktu Herodes mati mereka pulang ke Nazaret, hidup menderita di sana. Saudara, mereka keluarga miskin, hanya tukang kayu. Ini benar-benar tukang kayu. Seorang pendeta pernah khotbah, dia katakan begini, saudara-saudara, ternyata Yusuf bukan tukang kayu, tapi dia juragan kayu. Saya sampai pikir, oh berarti pemahaman saya kurang, jam belajar saya kurang. Hamba Tuhan ini luar biasa. Dia katakan Yusuf bukan tukang kayu, tapi juragan kayu. Tahu beda tukang dan juragan? Kalau tukang itu berarti anak buahnya juragan. Juragan itu bosnya.
Saya sempat mengubah khotbah saya. Saya pikir betul, oh ternyata papanya Yusuf bukan tukang kayu. Dalam artian bukan orang miskin. Tapi begitu saya menginjak rumah yang ada di Nazaret dari Maria dan Yusuf, Yesus pun ada di sana. Saya lihat di situ ada gambar Yesus pegang gergaji. Saya renungkan kata pendeta itu, Yusuf tukang kayu, juragan kayu. Kalau memang kenyataan orang tuanya juragan, mana mungkin tangan Yesus menggenggam gergaji? Saya rubah lagi khotbah saya. Makanya kalau dengar khotbah juga harus betul-betul jeli, dengar firman Tuhan yang baik, bisa bilang amin. Kadang-kala kita sudah tersesat, bahkan gembala-gembala di padang pun, seorang hamba Tuhan khotbah, saya sudah dengar lagi ini. Mereka bukan orang-orang susah, mereka orang-orang yang berlimpah, mereka mampu memberi makan para siapa? Keluarga Yusuf dan sebagainya, dengan daging-daging domba dan sebagainya. Ya kalau itu pemeliharaan domba mereka, kalau mereka sebagai orang-orang saja yang dipercayakan. Nah saudara, kadang-kala ada bagian-bagian firman yang dengan begitu mudah diubah oleh para pengkhotbah. Nah kita kembali lagi, dikatakan di sana dia mengosongkan dirinya. Apa yang menjadi tujuan? Supaya kita manusia yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Lalu tidak hanya menjadi manusia saja dari Allah, berubah dari pencipta menjadi ciptaan, sesuatu yang tidak bisa kita nilai sebenarnya. Tapi coba kita lihat, tidak sekedar mau dan rela menjadi manusia, tapi dia rela dijadikan dosa. Dijadikan dosa. 2 Korintus 5:21 berkata begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, yaitu Bapa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, Yesus, kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Bilang amin. Jadi bukan cuma rela jadi manusia, tapi rela dijadikan dosa, diposisikan sebagai manusia yang berdosa. Hebatnya lagi, tidak hanya sekedar rela dijadikan dosa, tetapi Yesus rela menanggung akibat dosa. Ketika dosa masuk pada manusia, pada waktu itulah kutuk berada di atas manusia. Yang semula adalah anugerah kasih karunia. Tetapi ketika dosa masuk pada hidup manusia, berubah kutuk, berkat anugerah menjadi kutuk. Kita lihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin lagi. Saya baca lagi ayat yang lain, bagaimana dia rela menanggung akibat konsekuensi daripada dosa. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa yang Yesus lakukan terkait dengan kerelaannya menanggung konsekuensi dosa, penghukuman, dengar, hal ini tidak bisa dilakukan oleh pribadi manapun yang ada di kolong langit. Tidak bisa. Hanya satu-satunya pribadi yang bisa melakukannya, membawa dirinya mewakili keseluruhan dari dosa manusia dalam hal menerima konsekuensi. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tidak ada pribadi kedua di dalamnya. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di Filipina ada satu tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Seorang yang bernama Enaje, ini bacanya Enaje atau apa? Saudara, dia selalu tampil menjadi pemeran Yesus disalib di setiap Paskah. Ini Enaje.
Saudara tahu, dalam sebuah wawancara, dia katakan, kalau tidak salah wawancara itu 2019, ketika ditanya bagaimana dengan engkau yang selalu menyediakan diri menjadi Yesusnya, ya, untuk memperingati, mengenang karya Yesus dengan dia memberikan hidupnya. Saudara tahu, dengan paku 4 inci. Nah, itu bagaimana itu? Berapa panjang 4 inci? Dia relakan kedua tangannya dan kedua kakinya. Itu dipaku tanpa obat, apa namanya? Mati rasa. Tiap tahun. Dan dia katakan sudah ke tahun 33. Dia lakukan itu. Setiap tahun dia relakan tangannya, kakinya dipaku di atas kayu salib. Itu tradisi yang dibuat. Baru dia katakan, rencana saya akan berakhir tahun depan. Nah, apakah maksudnya di tahun 20 kemarin atau tahun 2021 tahun ini? Dia katakan dia akan mengakhiri peran dia yang selalu tampil jadi Yesusnya. Lalu dia katakan, saya akan berusaha mencari orang pengganti saya untuk melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan. Sebetulnya dari negara lain sudah coba memasukkan satu pandangan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan, tapi rupanya dari mereka yang ada di sana, mereka tetap melakukan saja. Saudara, lalu berapa lama dia digantung? Diperkirakan sekitar 5 menit. Jadi walaupun 5 menit Bapak Ibu, tidak usah 5 menit, 5 detik saja, tubuh hanya ditahan oleh paku yang ada di tangan dan di kaki. Seperti apa? Nah, ini tradisi yang mereka lakukan di sana. Tapi apakah itu sama dengan yang Yesus lakukan? Saya mau beritahu, berapa banyak orang pun melakukan hal yang sama. Mereka relakan tangannya dipaku, tetapi itu tidak merupakan satu perwakilan mewakili manusia dalam rangka menyelesaikan urusan dosa. Tidak. Makanya saya katakan tadi, hanya satu-satunya pribadi yang bisa mengerjakannya dalam tujuan apa yang dia perbuat, punya makna bahwa lewat tetesan darah, lewat hancurnya tubuhnya ini, ada makna bahwa olehnya dosa manusia dapat diampuni. Katakan amin. Jadi si Enaje tadi, Enaje mau mati kayak mau hancur, tidak ada manfaatnya untuk dosa yang kita lakukan. Makanya di setiap tanggal atau di setiap minggu pertama di setiap bulan, kita diingatkan apa sesungguhnya yang sudah Yesus perbuat. Saudara yang saya kasihi, yang lebih prinsip adalah penderitaan yang dialami oleh Enaje tadi hanya merupakan suatu peringatan saja, hanya dalam nilai mengenang saja sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Itu di Filipina. Di Indonesia ada enggak? Di Manado. Setiap Paskah mereka lakukan satu tindakan, satu arak-arakan seperti pawai-pawai begitu. Dan ada yang jadi Yesus, ada yang jadi laskar-laskar Roma. Saudara, pada satu ketika mereka latihan itu beberapa minggu untuk 1 hari mereka mau peragakan di jalan. Nah, yang jadi algojonya ini ternyata ini pacarnya diambil sama yang jadi Yesus itu. Jadi waktu latihan si algojo begini, yang jadi Yesus begini. Karena ini hanya kepura-puraan saja. Jadi waktu mau dipukul supaya dramatis, mengharukan, karena mereka akan di jalan ini. Sang jadi pemeran Laskar Roma begini, dia begini, waktu jatuh begini, yang jadi Yesus begini, pokoknya ekspresinya mantap. Di luar dugaan dan tanpa diketahui oleh pemeran Yesus, ada niat jahat dari algojo. Karena hari itu tangannya akan diikat, waktu latihannya enggak. Jadi waktu harinya di tangannya diikat dan dibawa di jalan. Orang begitu banyak, walaupun ini hanya arak-arakan yang memeragakan Yesus disalib. Orang yang nonton di pinggir jalan banyak, orang kurang begini. Oh Yesus. Yang ibu-ibu, apalagi orang-orang yang memang begitu jiwanya, pokoknya melihat adegan dorang, ada yang bapak-bapak juga sampai mencucurkan air mata.
Apalagi di satu posisi ketika penonton banyak sekali. Adegan Yesus ini lebih ekspresif sekali. Dia bukan lebih daripada pemeran waktu latihan. Sekarang waktu dipukul dia mukanya bukan lagi ekspresi biasa, memang asli. Orang bilang hebat jadi Yesus. Beda dengan tahun-tahun lalu. Kali ini luar biasa. Sang algojo aja, dia teriak. Untuk kesekian kali, akhirnya ada adegan yang tidak pernah terjadi waktu latihan. Dia lihat yang pukul. Berarti DP tangan juga tak belok. DP dalam hati, awas ngana setelah ini. Dia tidak tahu yang jadi algojo ini, dia sakit hati karena DP pacar ini yang jadi Yesus ambe. Ini cuma dalam cerita di Manado. Saudara, ternyata yang jadi algojo ini so tahan-tahan diri. Mulai latihan, DP dalam hati tunggu ngana waktu hari hanya. Kok dia memang ajar bukan bagi nyanda, memang dia bagi talipa-lipa, no batalanjang to badan. Memang itu tali merah-merah. Jadi waktu itu bukan lagi ekspresi, itu asli punya. Nah, itu yang terjadi di Manado. Puji Tuhan. Oke, yang perlu kita semua syukuri adalah kerelaan Yesus, kesediaan Yesus untuk mengambil posisi kita sebagai manusia berdosa dalam hal menerima konsekuensinya. Saudara, Alkitab juga secara tegas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan kapankah Yesus melakukan? Kapankah Yesus mau mati untuk kita manusia? Ternyata posisi manusia ketika itu, kita berada dalam moralitas yang rusak, moralitas yang hancur, moralitas yang bobrok. Itulah kondisi moral manusia ketika Allah mau mati. Atau boleh saya pakai istilah, posisi manusia dalam hal dosa berada pada titik kulminasi, berada pada titik tertinggi daripada dosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Benarlah apa yang saya katakan. Justru ketika manusia berada pada puncak pelanggaran tertinggi, di waktu itulah Yesus mau mati bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, kondisi moral manusia yang demikian menyatakan betapa benar-benar manusia tidak punya lagi nilai. Manusia tidak punya lagi harga sekecil apapun di mata Tuhan. Tidak ada. Saya pernah sampaikan cacing itu satu ciptaan makhluk hidup yang mungkin begitu rendah di mata kita, atau katakan semut. Tapi saya mau beritahu, ketika dosa ada pada manusia, nilai seekor semut, nilai seekor cacing masih lebih tinggi di mata Tuhan sebagai pencipta daripada kita. Alasan saya, serendah-rendahnya nilai seekor semut, seekor cacing, dia tidak pernah menyayat hati Yesus. Dia tidak pernah melukai hati Sang Pencipta. Dia tidak pernah mencabik-cabik hati Allah. Tetapi kita sebagai makhluk tertinggi nilai yang menjadi kebanggaan Pencipta, kita justru yang pernah mencabik, merobek dan menghancurkan hati Allah. Makanya ketika Yesus mau mati, kita manusia dalam posisi moral yang tidak punya nilai lagi di mata Tuhan. Sebagai kesimpulannya, tidak ada sesuatu yang Tuhan dapat lakukan kepada kita manusia selain daripada Dia datang menjadi manusia, mati bagi kita. Bilang amin. Ini yang dunia tidak bisa mengerti sampai detik ini. Menjadi dorang pesenjata, pamungkas bagi orang ketika debat terjadi. Kalau ngoni bilang dia Tuhan, siapa ngoni percaya dia mati. Torang cuma bilang dia nabi, tapi torang percaya dia tidak mati. Secara rasio, secara akal sehat, itu faham yang lebih betul. Mereka yakin nabi, tapi mereka katakan nabi yakin tidak mati. Kita bilang Tuhan, kok kita yakin dia mati? Kenapa? Di mana letaknya? Mereka tidak mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia. Katakan amin. Kita sudah tahu dan Alkitab sudah menyatakan lewat Paulus,
Berita salib bagi dunia kebodohan, tapi bagi orang yang percaya, justru pada salib ada kekuatan Allah untuk apa? Menyelamatkan kita. Jadi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu di Golgota, di Kalvari, terjadi satu peristiwa di mana Yesus pernah mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tanpa adanya kesediaan Allah di dalam mengambil posisi kita manusia, 100% alamat kita adalah neraka jahanam. Kita menjadi penghuni neraka itu. Andai kata tidak ada kerelaan dan kesiapan Yesus dalam rangka mengambil posisi kita manusia. Dan yang lebih lagi kita syukuri adalah kita adalah bagian orang yang telah beroleh kasih karunia. Di mana? Berkesempatanlah kita untuk percaya kepada Yesus. Bilang amin. Ada satu ayat yang dipakai selama ini, tapi saya coba sampaikan sesuatu. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba yang setuju bilang amin dulu. Saudara senang dengan ayat itu? Bahwa kita ini sebelum dunia dijadikan, Tuhan so pilih Herman sebelum dunia ada. Nah, ayat ini sering dipakai oleh pendeta, oleh WL, tapi coba baca kalimat pertama. Sebab di dalam Dia, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi pilihan tidak langsung 4 orang. Pilihan lewat Yesus. Artinya siapa percaya Yesus ditentukan sejak semula, dia pasti selamat. Bilang amin. Ya puji Tuhan. Jadi orang mesti lewat Yesusnya. Makanya di dalam Yohanes 3 berkata, ayat 16, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Pintu sorga hanya akan terbuka ketika mana kita sebagai manusia berdosa harus mempercayai Dia yang telah berkorban, mati, dan telah menerima serta menanggung akibat daripada dosa. Saya akhiri, apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan itu? Tetaplah percaya apapun situasinya. Oh, kurang yakin. Tetaplah percaya apapun situasinya. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga. Lakukanlah segala perintah Tuhan, kendati pun mungkin itu bertentangan dengan kehendak kita atau akal sehat kita. Kerjakanlah keselamatan yang sudah ada pada kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.